Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi ke-9 berarti ya. Sesi ke-9. Ini adalah aplikasi dari fungsi diferensial. Jadi lanjutannya. Lanjutan kalau sebelum kita libur kemarin libur Idul Fitri, kita sudah belajar mengenai syarat stasioner, ya kan? Fungsi stasioner, fungsi naik, fungsi turun. Sekarang kita masih masuk di aplikasi yang terkait dengan syarat stasioner. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Novar, ini kenapa yang kelihatan hanya 2 ya? Yang kelihatan kan cuma 1 ya? Biasanya kalau yang ini kan 2. Bisa 3, 4 gitu. Dibanyakin. Saya juga. Udah ada mana? Iya, yang panjangan itu loh. Karena pada saat SC, dia kan nggak kelihatan jadinya. Saya sendiri. Tersebutnya yang mana maksudnya? Ini kan udah mulai share screen. Biasanya pakai 2 monitor ya? Iya, basically. Tapi kan nggak ngaruh, biar 2 monitor dia akan ada beberapa gitu. Ya udah. Oh, lanjut aja. Kasih Kak. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke aplikasi fungsi diferensial pada fungsi biaya, penerimaan, dan pendapatan. Biasanya di kelas online, di kelas offline ini bisa jadi 2 sesi, ya kan? Nah, apalagi ini di kelas yang online. Bisa 2 sesi juga. Kita mulai. Kalian bisa lihat screen-nya kan? Bisa, Bu. Ya, bisa. Bisa. Untuk aplikasi fungsi dari diferensial ini bahasanya sampai ke elastisitas sebenarnya, dari biaya total kemudian elastisitas. Tapi mengingat keterbatasan waktu kita nanti akan prioritaskan untuk aplikasi yang lainnya dulu. Ada aplikasi integral, kemudian ada joint production cost, rumus konsumen proses. Jadi yang prioritas lebih banyak digunakan. Mungkin elastisitasnya nanti tidak sampai ya. Nah, kita masuk ke konsep biaya total. Atau total biaya adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Biaya total terbagi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Namanya biaya total kan terbagi 2 ya komponennya, ada biaya tetap, biaya variabel. Masih ingat biaya tetap itu apa? Contohnya deh biar lebih mudah. Biaya tetap contohnya? Fixed cost. Iya, fixed cost memang biaya tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gaji, ya kan? Jadi ada pesanan, tidak ada pesanan, dia tidak terpengaruh oleh jumlah produksi, ciri-cirinya ya. Kemudian contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah biaya sewa. Ada pesanan, tidak ada pesanan, ada order, tidak ada order, tetap saja bayar sewanya segitu, ya kan? Nggak mungkin kan, karena nggak ada pesanan lalu sewa nggak bayar, kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi biaya tetap, ciri-cirinya tidak terpengaruh, nilainya konstan, jumlahnya konstan, fix, tetap, tidak terpengaruh oleh jumlah unit. Sedangkan biaya variabel, dia terpengaruh oleh jumlah unit produksi. Selanjutnya, untuk total cost ini boleh dinotasikan dengan TC atau C, sama ya. Terbentuk dari fixed cost ditambah variable cost. Nah, kita masuk ke marginal cost atau MC, atau biaya tambahan, adalah biaya yang dikeluarkan akibat utamanya satu unit produk yang dihasilkan. MC terbentuk dari C aksen. Jadi, ketika mencari MC, maka kita turunkan C-nya ini 1 kali. Ya. Nah, konsep biaya marginal ini masih ingat dengan penjelasan saya kemarin pada saat fungsi stasioner. Ketika fungsi yang dihadapinya adalah fungsi biaya, maka ditekan seminimum mungkin. Jadi secara stasioner, ketika diminta seminimum mungkin,
berarti diposisikan pada skala stasioner yaitu titik ideal, di mana titik ideal ini berarti titik logis atau rasional. Jadi mau biaya itu memang idealnya kan biaya ditekan seminimum mungkin supaya efisien dan efektif, tapi seminimumnya ada batasan rasionalnya, ada batasan logisnya, sehingga pada saat menggunakan slot stasioner MC-nya diturunkan lagi satu kali disetarakan dengan 0. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut sambil jalan. Nah, andaikan diketahui biaya totalnya adalah fungsinya adalah Q kuadrat min 4Q plus 40. Maka berapakah MC-nya? Nah, untuk mencari MC, kita bisa identifikasi dari sini ya. Tadi total cost itu terdiri dari fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost dia konstan nilainya. Jadi tidak selalu dia itu ada Q-nya. Ketika misalkan ketemu soal ada Q-nya, berarti harus dipecahkan dulu. Itu ada clue-nya. Ya, karena intinya biaya tetap ini dia tidak terpengaruh oleh unit harusnya. Biasanya ada Q-nya itu ketika kita diminta untuk mencari berapakah kuantiti yang harus diproduksi jika kita menginginkan keuntungan sekian. Nah, itu biasanya masih melekat Q-nya. Jadi posisi ideal di mana keuntungan tersebut dicapai pada posisi Q-nya ideal. Gitu ya. Kalau ingat flashback materi semester 1 yang sudah belajar fungsi biaya, itu ada latihan soalnya. Nah, kemudian kalau biaya variabel, ini ya ciri-cirinya ada Q-nya, ini adalah Q kuadrat min 4Q, ini adalah variable cost, ya, karena ada Q-nya, kuantitinya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana biaya marginalnya, ingat marginal cost itu terbentuk dari si aksen, jadi turunan dari si Q. Maka, ya tadi di sini C-nya, aduh mau mana nih? Q kuadrat diturunkan jadi 2Q. Ingat ya, fungsi turunannya. Kemudian min 4Q diturunkan jadi min 4. 40 diturunkan 0, karena dia konstanta. Jadi MC-nya adalah 2Q min 4. Sampai sini bisa ngikutin kan? Ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah average cost atau biaya total rata-rata terbentuk dari C per Q. Jadi setiap yang rata-rata adalah dia sendiri dibagi unit. Nah, ini kan average-nya rata-rata. Rata-rata siapa? Rata-rata dari total cost adalah si C per Q. Total cost dibagi unit. Jadi setiap yang rata-rata selalu dia sendiri dibagi unit ya. Ini kan simpel ya ingatnya. Sama ya. Average fixed cost juga FC per Q, kemudian variable cost juga sama C per Q. Nah, selanjutnya adalah fungsi penerimaan atau pendapatan. Penerimaan atau dikenal juga dengan total revenue atau revenue saja, boleh TR atau R, adalah biaya keseluruhan yang didapat perusahaan dari hasil setiap unit produk yang terjual. Ini ini masih termasuk pendapatan kotor. Nah, terbentuk dari mana? R terbentuk dari P kali Q, harga dikali. Nah, ini nggak boleh lupa juga. Sampai nanti kalian sidang ujian di akhir nggak boleh lupa sama yang namanya fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi BEP. Ya. Selanjutnya adalah MR atau marginal revenue. Penerimaan tambahan adalah biaya keseluruhan yang didapat akibat terjualnya satu unit yang dihasilkan. MR sama dengan R aksen. Sama seperti MC tadi. MC terbentuk dari si aksen. MR juga terbentuk dari R aksen. Penerimaan rata-rata. Jadi kalau sudah rata-rata, average, itu adalah sama ya seperti tadi konsepnya, dia sendiri dibagi. Jadi kalau AR adalah R per Q. Nah, secara grafik, fungsi biaya, tadi kan kita kenal ada total biaya terdiri dari fixed cost, biaya tetap, ditambah variable cost. Nah, untuk fixed cost, biaya tetap itu dia flat konstan, jadi grafiknya juga fixed seperti ini. Kemudian kalau variable cost dia terpengaruh oleh unit, makanya dia start dari 0, berada di atas sumbu Q unit ya. Kemudian total cost atau C atau TC itu adalah akumulasi dari biaya tetap ditambah biaya variabel, sehingga posisinya ada di atas ini ya, di atasnya fixed cost dan variable cost. Oke, ya. Kita masuk ke contoh. Diketahui biaya total suatu perusahaan ditunjukkan dalam persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 8Q plus 45. Tentukan besarnya biaya total pada waktu MC sama dengan 0. Berarti kalau di sini kita analisa dulu. Sebenarnya ini harusnya ini nggak keluar ya. Pertanyaannya apa? Yang ditanya adalah berapakah tentukan besarnya biaya total pada waktu MC sama dengan 0. Nah, kita diminta menghitung berapa besarnya si C pada kondisi marginal cost. Kita
kita nggak bisa menghitung ini karena ini ada Q yang belum terpecahkan, ya nggak? Berarti kita harus pecahkan dulu Q-nya, kita harus cari dulu. Nah, kita cari Q-nya ya. C-nya tadi apa? 2Q kuadrat min 8Q plus 45. Karena ini dia menentukannya sudah dia kunci di total cost, marginal cost. Marginal cost-nya dia sudah beri nilai 0. Maka kita cari marginal cost-nya. Marginal cost terbentuk dari si aksen. Jadi MC adalah si aksen. Maka C-nya diturunkan. Jadi MC adalah 2Q kuadrat diturunkan 4Q, min 8Q diturunkan jadi min 8. 45 diturunkan karena konstanta jadi 0. Maka tidak usah ditulis ya. Jadi MC-nya dalam 4Q min 8. Nah, tadi sudah diberi label. Pada saat MC-nya adalah 0. MC tadi persamaannya sudah dapat ya. 4Q min 8, MC sama dengan 0, berarti 4Q min 8 sama dengan 0. Kemudian pindah luas, jadi 4Q sama dengan 8, jadi Q-nya adalah 8 dibagi 4, Q-nya adalah 2. Nah, setelah diperoleh, yang ditanya apa? Besarnya biaya total. Nanti kita substitusi, ya kan, ke dalam fungsi total biaya ini, fungsi C. 2Q kuadrat min 8Q plus 45. Nah, substitusikan, maka didapat hasilnya 37. Kemudian, ketika misalkan ditanya, gambarkan grafiknya. Grafik total biaya dan marginal cost. Ini kan pertanyaannya tidak ada ya, tapi nggak apa-apa. Kita gambarkan aja. Masih ingat dengan materi sebelum kita libur kemarin, mengenai jenis fungsi stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun, jenis fungsinya, jadi bentuk kurvanya. Nah, kita definisikan dulu. Tadi C-nya kita dapat 37 kan, total cost. 37 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih besar, ya kan? Kalau lebih kecil dari 0 kan berarti min 1, min 2, dan seterusnya. Berarti nilai balik minimum. Dan ini diaplikasikan pada fungsi biaya yang bentuknya seperti ini. Minimum berarti kurvanya ke atas. Ya. Seperti U. Ya. Kemudian ada MC, ya kan? Udah langsung rame ya? Banget ya? Banyak yang lewat. MC sama dengan 4Q min 8. Kita buat dulu apa ini namanya? Lupa tuh kan. Asumsi grafik dari MC 4Q min 8. Nah, ketika Q-nya 0, MC-nya berapa? Ketika Q-nya 0 berarti 4 dikali 0, 0. Berarti MC sama dengan 0 min 8 adalah min 8. Kemudian ketika MC-nya yang 0, berarti di sini 0, maka min 8-nya pindah luas, jadi 4Q sama dengan 8, ya kan, karena positif. Jadi Q-nya 8 dibagi 4 adalah 2. Kemudian gambarkan grafiknya. Jadi kita sudah punya fungsi informasi untuk menggambar grafiknya. Q-nya adalah 2, kemudian total cost-nya adalah 37. Di sini sumbu Q 2. Kemudian ini adalah untuk total cost. Ini untuk total cost, untuk marginal cost ya dari sini 37. Bukan di koordinatnya. Lalu lihat jenis fungsinya adalah biaya minimum. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah C. Kemudian untuk MC-nya. MC ketika Q-nya 0, MC-nya min 8, ya kan? Asumsi skala tepat, ketika MC-nya 0, Q-nya adalah 2. Hubungkan, ini adalah grafik untuk MC. Bisa ngikutin kan? Ini di mute semua ya suaranya ya, kelihatan. Di layar saya juga sekarang cuma satu layar kelihatan. Kemudian soal yang kedua. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q pangkat 3 min 90 Q kuadrat plus 2500 Q plus 56500. Suaranya dibuka karena perlu interaksi. Yang pertama, pada tingkat produksi berapa unit biaya marginal minimum? Berarti apa yang ditanya? Pada bagian A. Ayo apa yang ditanya? Ini ketahuan nih yang ada orangnya sama nggak ada orangnya. Marginal cost. Yang ditanya bagian A. Ya, tingkat produksi itu berarti apa? Marginal cost. Quantity, ya. Berarti yang ditanya Q-nya. Ya, itu berapakah Q pada posisi MC, ya kan? Pada posisi marginal minimum, ya enggak? Biaya marginal, berarti pada posisi MC. Nah, ini ada minimum. Kalau ada minimum, dia berarti harus pakai syarat stasioner. Ya? Ditekan minimum. Kalau revenue, keuntungan, pendapatan, function, itu dia harus berapa besar biaya marginal minimum tersebut, berarti yang ditanya apa ini? Apa yang ditanya? Berapa MC-nya, ya? Bukan jadi keluar. Yang ketiga, berapa besar biaya total pada tingkat produksi biaya marginal? Berarti yang ditanya si C-nya. Kita satu.
Untuk menjawab yang A, tadi kita sudah punya C sama dengan Q pangkat 3 min 90 Q kuadrat plus 2500 Q plus 56500. MC terbentuk dari si aksen, berarti turunkan dulu ini untuk dapetin MC ya. Maka si aksennya adalah Q pangkat 3 diturunkan jadi 3 Q pangkat 2 ya. Kan posisi turunan 3 kali 1 ya kan, kemudian pangkatnya 3 dikurang 1 n min 1. 3 Q pangkat 2 min 90 Q pangkat 2 diturunkan jadi min 180 Ki, 2500 Ki diturunkan 156.500 turunkan 0 ya, jadi nggak usah ditulis. Ini adalah MC-nya, ya kan? Nah, tadi yang diminta apa? Pada posisi MC-nya minimum, berarti ditekan ke posisi terendah terideal. Jadi terendahnya itu masih dalam batasan yang wajar, ya. Dengan syarat stasioner, MC aksen sama dengan 0. Jadi setiap yang ditekan ke posisi minimum, pada maksimum pada revenue atau P function keuntungan itu turunkan 1 kali setarakan dengan 0. Nah, diturunkan 1 kali MC aksen sama dengan 0 adalah 3Q pangkat 2 MC-nya diturunkan sekali ya. 3Q pangkat 2 diturunkan Q min 180 Q diturunkan min 180 sama dengan 0. Jadi kemudian kita pindah ruas ya, 6Q sama dengan 180, Q-nya adalah 30. 30 dari mana? 180 bagi 6. 180 bagi 6. Ya, ada orangnya ya. Kita lanjut, bagian B. Yang ditanya adalah berapa besarnya biaya marginal. Maka kita substitusi, tadi kan kita sudah dapat 30, substitusi ke MC. Ya kan? Hasil substitusi dapat hasilnya adalah minus 200. Berarti, kan tadi kan apa? Marginal cost itu adalah tambahan 1 unit untuk setiap 1 unit produksi yang dihasilkan. Nah, berarti ini tidak perlu ada biaya tambahan ya, karena minus ya. Kemudian C, biaya total. Berarti kita tinggal substitusi aja ke total cost-nya, ya kan, ke fungsi, ke persamaan total cost tadi. Setelah disubstitusi, dapat hasilnya 77.500. Saya tidak jabarkan lagi substitusi ini dan cara menghitungnya, ya, kalian sudah paham kan? Ketika ada pemangkatan, berarti selesaikan dulu pemangkatan yang di dalam, baru kalikan keluar, baru setelah itu operasi tandanya, penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini bisa ngikut? Iya. Bisa. Kita masuk ke soal ketiga. Biaya rata-rata yang dikeluarkan sebuah perusahaan ditunjukkan oleh AC. Berarti ini total average total cost ya. 0,5 Ki pangkat 2 min 15 Ki plus 160 plus 150 per Ki. Bergeser ya, 150 per Ki. Hitung tingkat produksi yang memberikan biaya marginal minimum. Berarti yang dicari apa? Yang A ini? Yang ditanya apa yang A? Ki. Ya, Ki. Berapakah Ki-nya pada posisi MC minimum ya? Nah, MC itu terbentuk dari apa? C aksen. C aksen. Nah, C aksen itu terbentuk dari si C sendiri kan? Nah, C-nya udah ada? Ini udah ada belum? Belum ada, ya kan? Karena yang ada di sini hanya AC. kan AC-nya, si C-nya sendiri belum. Jadi kita harus dulu formatnya, kita bentuk dulu C-nya. Kemudian yang B itu besar biaya total, berarti tinggal substitusi ya untuk total cost-nya, kemudian total AC-nya pada waktu MC minimum, berarti MC-nya nanti dicari juga. Langkah pertama adalah kita cari dulu C-nya, karena kita butuh MC. Sedangkan MC pakai C. Kita bentuk dulu. AC, semua yang rata-rata adalah dia sendiri dibagi unit. Jadi AC adalah C per Ki. Kemudian kali silang ya. C-nya adalah AC dikali Ki. AC-nya adalah 0,5 Ki kuadrat min 15 Ki plus 160 plus 150 per Ki dikali Ki. Ya kan, dari sini ya. Nah, 0,5 Ki pangkat 2 dikali Ki adalah 0,5 Ki pangkat 3. Aturan pemangkatan, jangan lupa kalau perkalian pangkatnya ditambah. Min 15 Ki dikali Ki adalah min 15 Ki pangkat 2. 160 dikali Ki, 160 Ki, 150 dikali 150 per Ki dikali Ki. Ki-nya kan habis ya. Jadi 150. Nah, ini adalah C-nya. Kemudian kita cari MC-nya. MC adalah si aksen. Berarti turunkan dari si C ini. 0,5 Ki pangkat 3 diturunkan jadi 1,5 Ki pangkat 2. Min 15 Ki pangkat 2 diturunkan jadi min 30 Ki. 160 Ki diturunkan jadi 160. 150 diturunkan 0. Jadi bisa ditulis, ya enggak?
Selanjutnya adalah syarat stasioner. Iya. Kan tadi posisi minimum ya. Nah, MC absen sama dengan 0. Dari MC ini kita turunkan lagi 1 kali setarakan dengan 0. 1,5 Ki pangkat 2 diturunkan jadi 3 Ki, ya kan? 2 dikali 1,5, 3 kan? Ki pangkat 2-nya N-1, 2 dikali 1 pada 1, nggak usah ditulis. Kemudian 30 Ki diturunkan jadi min 30, 160 diturunkan 0, jadi nggak usah ditulis kan? Karena dia konstanta, jadi diturunkan 0. Sama dengan 0 dari MC yang sama dengan 0 tadi, kemudian tidak luas, 3 Ki sama dengan 30, Ki-nya dapat 10. Ke MC, MC-nya adalah 1,5, tadi ya, MC ini ya, 1,5 Ki kuadrat, 30 Ki plus 160, substitusi Ki-nya sebesar 10, jadi didapat hasilnya 10. Setelah diakumulasikan. Setelah itu, kita hitung berapa sih C-nya untuk menjawab B, total cost. Kita substitusi nilai Ki yang dapat 10 tadi, maka didapat hasilnya 750. Nah, 50. biaya total rata-rata. Nah, boleh kita pakai AC tadi, ya kan? Panjang, tapi dapat 75. Atau kalau mau pakai cara cepat, karena kita sudah punya nilai dari Ki-nya udah ada, kemudian C-nya udah ada, pakai cara cepat aja. AC adalah C per Ki, jadi 150 dibagi 10, dapat hasilnya 75. Sama kan? Ikutin ya sampai sini. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, diketahui penerimaan total suatu perusahaan persamaan R sama dengan 10 Ki min Ki kuadrat. Tentukan A, persamaan penerimaan marginal. Berarti apa tuh jawabannya? Penerimaan marginal berarti marginal revenue. Revenue. Ya. MR terbentuk dari apa? Sama seperti MC. MC terbentuk dari absen. MR terbentuk dari ya, jadi FR juga terbentuk dari R absen. Marginal revenue itu sama dari si R. Kemudian B-nya besar penerimaan total pada waktu MR 10. Nah, berarti kita cari berapa sih MR-nya? Kita bagi adalah 10. Maaf, bukan MR ya. Berapa penerimaan total? Berarti berapa R-nya pada waktu marginal revenue 10. Nah, kita lihat di sini R tadi sudah dapat ya 80 Ki min Ki kuadrat. MR terbentuk dari R absen, bukan dari R tadi. Jadi MR adalah 80 Ki diturunkan 80 Ki kuadrat. Nah, ini adalah persamaan penerimaan marginalnya. Sampai sini paham ya? Kemudian yang berikutnya, berapa penerimaan total pada waktu MR 10? Nah, MR label 10. Kita suruh cari besarnya R. Nah, kita nggak bisa hitung besarnya R karena ada Ki-nya, belum ketahuan. Jadi kan ini tujuannya untuk mencari Ki, ya kan? Jadi, kita cari MR 910 tadi udah dapat 80 min 2 Ki, 80 min 2 Ki 910, kemudian pindahkan yang ada variabel dengan tidak ada variabel, bisa. Jadi min 2 Ki 910 min 80. Tidak luas karena ini positif, tidak luas jadi negatif. Kemudian min 2 Ki sama dengan min 70, maka Ki-nya adalah 35. Persamaan awal R tadi, 80 Ki min Ki kuadrat, 80 dikali 35 dikurang 30 kuadrat, ini kuadrat ya, fungsinya turun ini. Jadi 2800 dikurang 1225 adalah 1575. 75. Ya. Paham kan? Paham, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, sebenarnya kalau tandanya tulisan MR ini berarti latihan sudah kerjaan sendiri loh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada waktu aja. Nanti sisanya kita lanjut di sesi berikutnya ya. Karena pada saat offline juga ini bisa 2 sesi. Yang kelima, hitung berapa unit barang harus dijual oleh seorang pedagang monopolis agar penerimaan totalnya maksimum. Nah, penerimaan total. Berarti apa ini? PR atau R, ya enggak? Posisi maksimum, berarti nanti pakai syarat stasioner. Jika fungsi permintaannya adalah P sama dengan 1600 min 20 Ki. R-nya di sini udah ada belum? Belum ada ya? Belum. Maksimum tersebut dan harga jual barang per unit. Berapa R-nya dan berapa P-nya? Harga jual kan? Kalau R-nya belum ada, P-nya tapi udah ada. Nah, kita bentuk dulu R-nya. R terbentuk dari apa? R terbentuk dari P kali Ki, ya. Ini harus ingat ya. Sampai nanti kalian semester akhir harus ingat. Sampai sidang harus ingat.
rumusan. Untuk konsep-konsep dasar dari ekonomi seperti fungsi biaya, revenue, BEP itu benar-benar harus ingat konsep dasar awalnya. Karena bisa jadi kalian udah saat sidang itu kan ada sidang komprehensif, yaitu sidang dari mata kuliah. Masih mending kalau ditanya kalian sukanya mata kuliah apa, masih baik gitu. Jadi ditanyanya sesuai mata kuliah tersebut. Tapi ada juga sesuai pengampunya, misalkan dosen tersebut ngajar apa gitu ya, misalnya dari yang beliau ajarkan. Atau karena ini sarjana ekonomi, maka yang ditanya ya inti dari materi yang didapat pada saat dia belajar mengenai ekonomi itu sendiri. Ya, kita lanjut ya. Nah, R terbentuk dari P kali Q. P-nya udah dapat 1600 min 20 Q. Jadi 1600 min 20 Q dikali Q. Ya kan? Kemudian kita kalikan dengan Q. Jadi 1600 dikali Q adalah 1600 Q. 20 Q dikali Q adalah min 20 Q kuadrat. Ya kan? Kemudian tadi apa? Posisinya, nah kita 10 menit lagi nih. Maksimum. Berarti kita pakai secara stasioner. Ingat, secara stasioner turunkan satu kali setarakan dengan 0. Berarti R aksen sama dengan 0. Dari R ini 1600 Q dikurang 20 Q kuadrat adalah 1600 min 40 Q. Ya kan? Sama dengan 0, lalu pindah ruas, min 40 Q sama dengan min 1600. Maka Q-nya adalah 40. Ya, min 1600 dibagi min 40. Kemudian kalau sudah, karena ditanya berapa R, kita substitusi ke dalam fungsi R. 1600 Q min 20 Q kuadrat, maka didapat R-nya 32.000. Kemudian berapa harga jual? Kita substitusi ke dalam P. Tadi fungsi P ada 1600 min 20 Q. Hasilnya ada 400. Atau kalau mau cepat, dari R sama dengan P kali Q, kita modifikasi ya untuk mencari P-nya. Jadi R per Q adalah 32.000. Tadi kan udah dapat dibagi 40 dari Q-nya. Jadi 800. Nah, sekarang kita masuk ke BEP. Break even point. BEP ini adalah titik pulang pokok, atau titik impas, atau titik tidak untung, tidak rugi, atau titik balik modal aja. Nggak ada sisa capek aja. Kenapa kita harus tahu BEP? Supaya kita bisa menentukan target dengan pasti, kita mau ambil untung berapa. Kalau kita nggak tahu posisi BEP, ibaratnya bahasa sederhananya ya, bahasa yang paling sederhana, balik modal aja dulu itu berapa, gitu kan. Terjual berapa supaya balik modal aja dulu, belum untung. Kan maksudnya, R lebih besar dari C. Pada kondisi penerimaan lebih besar dari biaya berarti untung kan. Tapi kalau kondisi penerimaan yang lebih kecil dari biaya, kegedean biaya udah pasti rugi. Nah, kalau BEP itu adalah kondisi di mana R sama dengan C, penerimaan sama dengan biaya. Atau kalau kita pakai V function. V function ini kalau yang kemarin SMA-nya MIPA, V function ini adalah 3,14 atau 22/7. 14. Iya enggak? 22/7. 22/7. Nah, Iya. apa kalian tidak usah melupakan masa lalu, saya juga nggak mau masa lalu kok. Iya, soalnya itu masa lalu harus diingat, masa SMA itu masa paling indah loh. Yang paling indah pada masa SMA apa tuh? Nyambung gak nyambung? Ya. Curhat si ibu. Emang kan ngalamin masa nyambung gak nyambung? Kayaknya rata-rata orang SMA kalau cerita juga sama deh. Tim saya yang SMA juga. Kita lanjut ya. V function ini terbentuk dari R min C. Nah, ini nggak boleh lupa juga, keuntungan itu terbentuk dari penerimaan biaya ya, untuk mencari keuntungannya. V ini ketika lebih besar dari biaya berarti kan untung. Kalau lebih kecil dari rugi. Nah, kalau V-nya sama dengan biaya berarti BEP. Secara grafik kita gambarkan. Tadi kan total cost ini ya, terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dari sini, kemudian total revenue R atau TR itu sama dengan 0 karena dia terpengaruh oleh unit, karena dia P kali Q kan, kalau unit tidak dari 0. Nah, titik temu keduanya ini adalah titik impas atau BEP. Daerah di bawah loh. Saya lebih dulu, kita masuk ke contoh soal. Seorang produsen menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 100 min 4 Q dan biaya total C sama dengan 50 plus 20 Q. Hitunglah tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, berarti yang ditanya apa nih? Keuntungan maksimum, berarti V yang tadi. Yang mana V? V function. Itu berarti R min C. Nah, ini nggak boleh lupa juga.
jadi juga bahan penelitian ya. Saya pernah ada mahasiswa bimbingan yang dia mengkaji BIP dan P-function ini. Bagus kok, jarang. Rata-rata soalnya bimbingan itu kalau nggak ambil SDM, ambilnya rasio. Kita lanjut ya. Nah, berarti kita harus ngapain dulu? Ingat, P itu terdiri dari R, min, C. Bentuk dulu R. R-nya udah ada belum? Belum ada ya? Ya kan? R-nya belum ada. Belum. Oke. Kemudian C-nya udah ada. Maka kita bentuk dulu P-nya. R terbentuk dari apa? P kali Q. Kalau kita kalikan R sama dengan 100 min 4Q dikali Q adalah 100Q min 4Q kuadrat. Kemudian masukkan P. P sama dengan R min C, P function. Fungsi keuntungan 100Q min 4Q kuadrat. Min C. C-nya ingat, ini satu paket rangkaian bersamaan jadi harus pakai tanda kurung. Sebab karena dia satu paket. Kalau dia sendiri sih nggak apa-apa. Karena akan berpengaruh ya ketika melepaskan tanda kurung. Kalau nggak pakai tanda kurung, hasilnya akan berbeda. 100Q min 4Q kuadrat, min 50, ya lepaskan tanda kurung. Min kali plus min kali plus lagi min. Coba bayangkan, kalau nggak ada tanda kurung, tetap aja kan dia plus, akan menciptakan hasil yang berbeda, persamaan yang berbeda, dan jawaban yang berbeda. Ya, sampai sini paham kan? Berbeda. Jadi R min C, ketika C-nya ini satu paket, dia harus pakai tanda kurung, ya. Maka dapat P-nya adalah 4Q kuadrat plus 80Q min 50. Nah, lihat, ini P-nya berarti kita harus pakai syarat stasioner, P function, ya. P action sama dengan 0. Berarti min 4Q kuadrat plus 80Q min 50 diturunkan jadi min 8Q plus 80 sama dengan 0, jadi Q-nya adalah 10. Setelah itu kita ngapain? Kita pulang. Enggak dong. Ada sudah di rumah. Kita substitusi ke dalam P ini ya. Kan yang ditanya berapa besarnya keuntungan tersebut. Substitusikan Q10 tadi ke dalam fungsi V. Jadi didapat P-nya adalah 350. Oke? Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Yes. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 dan seterusnya ini silakan dikerjakan sendiri ya. Gak usah kelompok, sendiri aja buat latihan. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Oke, kita tutup dulu. Iya, Bu. Ini ada pertanyaan? Iya, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nanti kalau pertanyaannya muncul belakangan, tidak apa-apa di grup aja ya, jangan japri. Nanti kalau japri kadang-kadang nanyanya sama. Nanti jawabnya satu-satu. Jadi di apa namanya bareng-bareng aja. Oke, kalau tidak ada Iya, pertanyaan, Bu. kita tutup sampai di sini. Dikerjain terus dikumpul nggak, Bu? Enggak usah dikumpulin. Nanti kita bahas bareng-bareng aja. Ya. Iya, Bu. Siap. Latihan aja, karena kita kan nanti di UAS materinya lebih banyak ke aplikasi ini, jadi ini untuk mengasah supaya pengalamannya lebih baik. Oke, kita tutup sampai di sini. Jangan lupa tolong kirim absennya ya, screenshot juga absennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.